Siapa? Nggak ada yang mulai record, ya udah aku yang record Udah. deh. Udah. Oke, halo semuanya, kembali lagi di episode kedua dari tugas jaringan komputer dan data dari kelompok kecil kami dari kelas TK 4401. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu ya. Kembali lagi bersama aku, Alifia Mutiara Rahma dengan nomor induk mahasiswa 1103200025 dari kelas TK 4401. Bisa dilanjut dari teman-teman juga. Silahkan. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Adrian Ferdinand Jotam dengan NIM 110302083. Perkenalkan lagi, nama saya Aulia Samudra Jimananda dengan nomor induk mahasiswa 11032012064. Perkenalkan, nama aku Yonika Putra dengan NIM 110320169. Oke, jadi di sini kita bakalan bahas tugas yang kedua nih tentang protokol komunikasi. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak protokol komunikasi itu apa? Dari protokolnya dulu deh. Protokol itu apa sih? Oke, mungkin ya menurutku tuh protokol itu adalah sebuah aturan di mana dia yang digunakan untuk mengatur sebuah ketentuan gitu. Misal kalau kasusnya protokol jaringan mungkin jumlah binernya mungkin formatnya berapa bit, kemudian enkapsulasi atau pengformatan datanya itu seperti apa sih? Itu mungkin cakupan dari protokol jaringan. Protokol lah secara general. Kalau komunikasinya apa? Ada yang tahu nggak? Dari Samudra mungkin atau Yon? Belum nemu sih. Sama belum nemu juga. Mungkin datang lagi. Apa ya? Komunikasi. Atau Alifia juga boleh lah kalau tahu. Ya komunikasi sih Komunikasi itu menurutku kayak gimana Pi? Kayak ya kita kayak ngomong dua arah gitu nggak sih? Ada terjalin komunikasi gitu. Jadi antara bisa dua perangkat atau beberapa perangkat gitu. Yang penting keduanya itu saling terjalin gitu, saling melakukan komunikasi. Ada yang bisa ngegabungin nggak? Gimana tuh Mut, kalau digabungin Mut, kira-kira Mut? Jadi kayak protokol yang harus dijalani untuk melakukan suatu komunikasi. Tadi protokol gimana tadi? Aturan ya. Aturan komunikasi. Terus menurut kalian nih, kira-kira kenapa sih kita butuh namanya protokol komunikasi? Kenapa ada protokol komunikasi gitu? Biar ada aturannya, ada standarisasinya. Oke, mungkin menurut yang lain gimana? Fungsi protokol komunikasi biar tidak kacau komunikasi antar dua atau lebih device lah. Ya gitu, untuk kayak seperti antrian komunikasi, alamat yang digunakan, alamat device lah, itu salah satu protokol ya. Terus apa lagi ya? Oke, sebenarnya itu udah cukup bagus sih, cuman bahasa lebih sederhananya tuh mungkin gini, kalau misalnya kita berkomunikasi ya, kita kan perlu untuk kita harus punya kesepakatan, kamu mau ngomong pakai bahasa apa nih, kamu ngomong pakai bahasa Sunda. Nah kita tuh berkomunikasi dengan ketentuannya, batasannya
bahasa Sunda gitu. Nggak boleh di luar itu, karena kalau di luar itu kita dianggap kita nggak ngerti gitu. Nah, mungkin maksud tujuan protokol komunikasi itu supaya pengirim dan penerima tuh sama-sama mengerti baik format data maupun isi atau konten dari si data tersebut. Oh, berarti buat mempermudah kedua orang yang mau berkomunikasi itu ya sebenarnya. Untuk menseragamkan juga tuh. Tidak. Oke. Protokol komunikasi udah. Terus kita ke elemen deh. Kira-kira dari teman-teman, kalau di elemen protokol komunikasi tuh apa aja ya? Nah, Terus di elemen gimana tuh? elemen protokol komunikasi itu ada 3, yaitu sintaks, semantix, dan timing. Kalau sintaks itu mengacu pada struktur data. Misalnya tampilannya itu punya makna sendiri gitu, urutan tampilannya punya makna sendiri. Contohnya tuh kayak urutan 8 bit pertama dalam alamat pengiriman, atau 8 bit kedua dalam alamat penerimaan, atau bit streaming sisanya gitu. Untuk yang sintaks. Ada yang mau ditambahin mungkin tentang sintaks? Ya, mungkin kalau dariku sih sintaks ya. Sintaks kan istilahnya di bahasa pengkodean yang dimengerti oleh sistem komputer lah ya. Jadi komputer kan berjalan dengan biner kan, 1 atau 0. Mungkin format datanya misal kita udah menggunakan protokol tertentu dengan ketentuan misal 8 bit pertama tuh alamat pengirimnya, terus dilanjutkan dengan kontennya mungkin 16 bit selanjutnya. Jadi sintaks tuh intinya mengatur format dari si data tersebut dalam bentuk biner. Oke, kita udah ke sintaks. Apa lagi? Kasih. Mungkin bisa dilanjut ke Habis sintaks. Semantik mungkin Samudra yang ingin Tema. menambahkan. Semantik tuh semantik apa ya? Dari sumber sih kata pengacu pada arti dari setiap bagian dari bit. Ya kurang bisa dimengerti nih kalau dari aku sendiri. Kalau secara pengertian apa Mut? Semantik itu. Ya mungkin menurutku gini lah, semantik tuh misal kita udah nerima datanya nih, formatnya udah jelas. Nah, si sistem komputer itu tuh harus mengenali setiap bitnya. Nah, jadi fungsi semantik ini tuh untuk mentafsirkan si biner tersebut dan menginterpretasi si data tersebut. Jadinya ini isi kontennya tuh apa sih? Isi datanya apa sih? Itu sih menurutku. Oh, gitu ya. Oke, Secara bahasa sederhana gitu. Oke, paham. Terus ada apa lagi? timing, yang ketiga timing. Timing. Ada yang tahu nggak timing apa? Aku lupa tuh. Timing sih dari artinya sih kayak waktu. Kalau di sini sih merujuk pada waktu pengiriman data atau seberapa cepat data dapat dikirim. Contohnya kalau pengirim dapat mengirim data sebesar 100 Mbps ya. Namun penerima hanya bisa memproses data pada bandwidth 1 Mbps. Nah, itu kan kayak bottleneck ya. Bottleneck itu apa sih, Mut? Kayak gimana ya, ngerti. Bottleneck itu kayak kita membebani yang lebih tinggi daripada kita. Contohnya itu kan tadi mengirim datanya kan sebesar 100 Mbps, sedangkan penerimanya itu hanya menerima 1 Mbps. Nah, itu kan artinya kan data yang dikirim lebih gede daripada
Penerima bisa membatasi datanya. Nah, itu disebut bottleneck biasanya gitu. Apa yang dikirim lebih berat daripada apa yang diterima. Biasanya gitu sih. Nah, karena itu sih bisa ada kemungkinan beberapa data hilang. Itu sih. Dari timing itu aja. Terus kalau hilang kemana? Berarti Oh, kayak hilang. hilang di jalan gitu ya? Oh gitu. Lah barangmu kalau hilang kemana? Ya nggak tahu kan Ya disembunyiin. juga kagak tahu. Oh kayak gitu. Ya udah Mungkin iya maksudnya gini, hilang. kan ada batasan buffernya kan. Biasanya sebuah Ya. pulsa itu punya buffer sekian. Kalau nggak bisa diterima mungkin si penerimanya akan mengirim pesan ke pengirim, ini udah penuh nih, nggak bisa komunikasi lanjut. Hilang. Di ghosting ya datanya. Iya, betul sekali. Oke, udah nih elemen ya. Ya, kita ke karakteristik nih. Dari karakteristik protokol jaringan. Oke, ada 4. Ada yang tahu nggak teman-teman kira-kira karakteristik protokol jaringan itu apa aja? Oke. Lanjut. Gimana? Datang, silakan. Yuk, silakan yuk, nggak apa-apa ya. Ya udah. Nah, karakteristik protokol jaringan itu ada 4. Yang pertama itu monolitik dan terstruktur. Yang kedua, simetrik dan asimetrik. Yang ketiga, langsung dan tidak langsung. Dan yang keempat itu standar dan non-standar. Nah, yang pertama itu monolitik dengan terstruktur. Monolitik itu biasanya juga disebut dengan protokol tunggal. Sedangkan terstruktur itu biasanya merupakan kumpulan-kumpulan protokol yang berbentuk struktur hierarki atau layer, bisa disebut dengan layer gitu. Sehingga tugas-tugas terstruktur ini dapat gimana ya? Tugas-tugasnya itu biasanya didistribusikan kepada masing-masing struktur hierarki itu atau layer itu, dan biasanya tugasnya sangat kompleks. Mungkin ada yang bisa mau menambahkan dari Jotam? Oh, berarti bedanya kalau terstruktur itu biasanya protokolnya ada banyak ya, karena ada beberapa layer. Sementara kalau monolitik itu dia cuma ada satu protokol. Nah, Berarti itu iya, perbedaan dari perbedaan dari monolitik dan terstruktur gitu. Mungkin bisa dilihat dari admin terstruktur. mono Iya, kan dengan berarti artinya Oh ya, satu, betul. mono. Satu. Terstruktur. Ya banyak lah. Apa aja layer-layer itu. Ya. Oke, lanjut nih. Ada simetrik sama asimetrik ya. Kalau simetrik mungkin menyinggung pertemuan minggu kemarin mungkin ya. Kalau minggu kemarin kan ada topologi peer-to-peer ya, di mana setiap komputer tuh bertindak sebagai host melalui sebuah router. Nah, kalau simetrik itu seperti itu. Jadi semua host tuh bertindak sederajat gitu. Simetrik. Terus kan ada asimetrik juga. Kalau asimetrik itu biasanya ada level yang lebih tinggi gitu. Jadi kayak misalkan hubungannya tuh dengan entitas dengan level yang lebih tinggi. Maksudnya setiap host, misalkan klien. Si klien ini harus menghubungkan ke sebuah server. Mungkin kalau dalam istilahnya tuh si server tuh melayani banyak klien. Jadi dia ada setingkat di atas daripada klien yang lain. Gitu. Jadi kayak level-levelan ya. Ya. Berapa sama? Maksudnya level-levelan tuh gimana ya? Maksud level-levelan tuh misal dia tuh karena dia klien, dia tuh levelnya di tingkat di atas dibanding klien karena dia yang memegang data gitu. Jadi istilahnya dia sebagai adminnya lah. Jadi dia setingkat lebih atas dibanding host. Makanya dia disebut juga asimetrik.
Kalau simetri kan semua orang dianggap sederajat, kalau simetris. Seperti itu, Saudara Samud. Oh, kayak hierarki gitu. Mungkin bisa ya. Paham. Lanjut nih ke yang langsung dan tak langsung. Zoom. Protokol jaringan nggak mau langsung. gas mood. Gas. Protokol jaringan Ya, langsung. Ya, protokol namanya sih langsung. langsung sih. Kayak berarti komunikasi antar perangkat tanpa menggunakan ini apa? Perangkat sebagai intermediate apa sih intermediate tuh? Intermediate tuh apa? Tanpa Ya, perantara. perantara mungkin ya. Perantara. Berarti langsung. Jadi langsung seperti kayak point to point atau broadcast multi point. Nah, kalau yang tak langsung ya tidak langsung. Jadi kebalikannya langsung kayak membutuhkan perantara. Di sini tuh salah satu perangkat yang dapat digunakan sebagai perantara tuh seperti switch. Oke. Paham lah ya buat yang langsung tak langsung tuh juga ya udah kayak hampir sama lah kayak di hidup langsung dan tak langsung. Oke, langsung ke tuh kan ada langsung. Kita langsung ke fungsi protokol aja nih. Kalau fungsi protokol itu setahuku tuh ada 7 nih. Yang pertama itu ada segmentation and assembly, terus yang kedua ada enkapsulasi dan dekapsulasi. Terus buat fungsi protokol yang ketiga itu ada connection control, terus yang keempat ada flow control, terus yang kelima ada multiplexing dan demultiplexing, terus yang terakhir ada error control. Dari teman-teman ada yang mau ngoreksi nggak? Aku setuju sih. Atau nambahin dari fungsinya? Gue mau jelasin sedikit tentang segmentasi ya. Sesuai namanya, segmentasi itu berarti dia membagi. Kalau paket komunikasi kan dia bisa disegmentasikan, nanti di framing di physical layer-nya. Jadi setiap data yang dikirim tuh dia dibagi-bagi dulu, disegmentasi. Sebelum nantinya kalau udah diterima oleh si penerima, nanti akan di reassembly untuk disusun kembali blok-blok tersebut. Nah, selain itu juga kan, selain segmentasi itu ada juga enkapsulasi ya, dan dekapsulasi. Ya. Nah, enkapsulasi itu adalah proses bagaimana informasinya tuh ditambah, terus dikontrol. Nah, jadi kan kalau enkapsulasi itu kayak kita misal ngirim surat nih. Nah, kita tuh harus nulis alamatnya kan, karena kita mau ngirim ke siapa gitu. Jadi kan kita misal ada di layer tengah nih. Nah, di layer bawah kan kita harus tahu tujuannya, IP-nya berapa, MAC address-nya berapa. Nah, tujuan enkapsulasi itu supaya si layer fisiknya tuh yang bagian bawah dia tahu dia harus ngirim kemana. Kemudian si penerimanya pun tahu ini surat dari siapa, dari IP mana. Sebelum nanti datanya diambil kembali. Kemudian aku juga mau jelasin tentang connection control. Nah, sebenarnya connection control tuh ini atau disebut flow control tuh ada di data link, layer data link, di mana misal kita kirim data tuh ada connection, ada connectionless. Maksudnya ada connectionless sama ada connection oriented. Maksudnya gimana? Jadi kalau connectionless tuh kita kirim data tanpa kita ngasih tahu gitu. Maksudnya tanpa kita minta izin dulu gitu. Kita langsung kirim data aja, kirim data. Sedangkan kalau connection oriented, misal kita tuh harus bikin setupnya dulu kayak permisi Pak mau ngirim apa data gitu. Kita harus setup dulu. Oke, nanti dibalas sama receiver-nya. Oke, silakan kirim. Kemudian si text-nya atau sendernya dia ngirim data. Kemudian nanti misal si pengirimnya bilang udah selesai nih datanya. Nah, kemudian si receiver-nya mungkin balas, oh ya udah connection selesai gitu. Oke, yang lain mungkin mau nambahin?
Itu flow control. Paham sih ya. Paham. Paham. Beneran paham. Ya flow dari Ya, namanya flow control sih biar nggak kacau aja aliran ini data. Let it flow. Ikuti alirannya ya. Oke, ada lagi nggak kira-kira di teman-teman yang mau dibahas? Atau ada cukup? Itu sih multiplexing dan demultiplexing. Multiplexing tuh kayak teknik ini penggabungan beberapa informasi. Nggak bisa dikirim melalui satu saluran yang sama. Jadi kayak penggabungan sama pemisahan ya sih mereka tuh? nah ya kayak gitu sih kayaknya. Mungkin tuh, jadi misal kita punya paket data, nah data ini tuh kita multiplexerin, jadi datanya dia bisa ngirim sejumlah banyak data gitu. Sebelum nantinya di multiplexing lagi. Nah, tugas multiplexing itu supaya bisa mengformat atau istilahnya merapikan atau mengefisiensikan si data. Oke. Dimultiplexing biar data yang digabungin itu informasinya nggak tercerai-berai gitu ya. Biar nyampainya juga sesuai gitu. Ya nggak, Jo? Betul. Ada lagi? Mungkin terakhir ini sih IPv4 sama IPv6. Mungkin ada yang mau jelasin nggak? Aku nggak tahu nih soalnya. Itu kemarin disenggol waktu praktikum tahu. Apa tuh, Pi? Kira-kira tuh, Pi? Iya apa ya? Kemarin tuh kayaknya kalau waktu praktikum IPv4 sama IPv6 tuh kayak lebih susah. IPv6 sih, lebih susah daripada IPv4. Cuman aku konsepnya masih belum nangkep. Yohan atau Samudra? Gimana kalau menurut kalian? Ya mungkin gini lah ya. Aku tahunya dikit sih. Kalau IPv4 kan dia sama IPv6 beda ya di ukuran satuan address-nya ya. Kalau IPv4 kan dia 32 bit atau 2/5, sedangkan kalau IPv6 kan 128 bit ya, 4 kali lipatnya lah. Nah, biasanya kalau ini tuh nentuin alamatnya. Jadi kalau misalnya IPv4 itu alamatnya dia pakai binary 0 sampai 255 untuk 4 slotnya itu. Sedangkan kadang untuk 32 bit kan. Nah, sedangkan kalau IPv6 itu dia sama, cuman dia bentuknya diubah jadi heksadesimal. Kan 0 sampai 16. Jadi dia makanya bisa nampung sampai 128 bit. Makanya kita kenalnya kalau alamatnya tuh 0 sampai A, B, C, D, F ya kalau nggak salah. Ya. Iya. 16. Nggak pakai angka lagi ya kalau IPv6. Pakai pi, tapi kita dari 0. Jadi 16. Jadi kan 0 sampai 9 itu kan 10. A 11, B 12, C 13, 14, 15. Dan seterusnya ya. Ya, sampai F. Jadi ada 16 lah. Gitu. Oke, udah rada nangkep nih aku. Kalau dari yang lain gimana? Ada tambahan nggak? Aku sudah setuju sih sama Jota. Setuju apa ya? Setuju dengan pernyataan Jota tadi. Oh gitu. Kalau Samud? Masih di mute mode kalau mau ngomong. Ya terulang lagi sepertinya. Oh iya. Coba tadi mau ngomong apa? Tidak ada dari saya. Oh nggak ada. Berarti pembahasannya udah selesai ya ini ya? Langsung materi ini kayaknya udah beres deh. Oke, karena pembahasannya udah selesai, jadi buat teman-teman
Dari kelompok kami cukup sekian. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan sampai jumpa di episode tugas Jarkomdat selanjutnya. Dadah! Mana nih?